melaksanakan rilis terkait update perkembangan kasus dugaan praktik mafia tanah dengan korban saudara Tupon Hadi atau yang biasa kita kenal Mbah Tupon, sesuai dengan laporan polisi yang saat ini baru bisa untuk sementara, ya, artinya didasarkan dari perhitungan appraisal senilai 3,5 miliar rupiah. Itu yang bisa kami sampaikan. di Reskrimum pada DY Kombes Pol Maki Segala Mafia. Kemudian yang saya hormati juga telah ada di sini dari Satgas Mafia Tanah, Kanwil DY, Ibu Yuni Anggestuti SHMH. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti beliau kita persilakan untuk menyampaikan himbauan terkait pertanahan agar tidak terjadi kasus seperti ini. Kemudian tentunya rekan-rekan media yang berbahagia yang beberapa hari ini memang selalu berkomunikasi dengan kami ya, terkait kasus ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini Jumat 20 Juli 2025, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY akan melaksanakan rilis terkait update perkembangan kasus dugaan praktik mafia tanah dengan korban saudara Tupon Hadi atau yang biasa kita kenal Mbah Tupon, sesuai dengan laporan polisi yang kami terima pada tanggal 14 April 2025. Sejak laporan tersebut kami terima, kami sangat serius dan berkomitmen untuk dapat segera menuntaskan kasus tersebut dan tentunya menindak tegas terhadap seluruh yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kurang lebih 2 bulan, kami dapat menetapkan 7 tersangka dan 6 diantaranya telah dilakukan penahanan. Jadi sudah 6 yang ditahan seperti yang ada di belakang kami. Nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Direskrimum terkait peran masing-masing dan pasal-pasal apa saja yang disangkakan terhadap para tersangka. Selanjutnya kami menegaskan kembali bahwa Polda DIY berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk praktik mafia tanah yang merugikan hak-hak masyarakat, dan kami pastikan seluruh proses penegakan hukum terhadap seluruh pelaku yang terlibat nantinya dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa menjadi korban atau mengetahui adanya dugaan praktek mafia tanah agar dapat segera melaporkan kepada kepolisian terdekat ataupun kami di Polda DIY. Kami juga selanjutnya akan terus memberikan perkembangan update dari kasus ini sebagai bentuk transparansi kami kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Terakhir,
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah aktif memberikan informasi kepada kami, dalam hal ini penyidik, sehingga kasus ini dapat segera dan cepat terungkap. Terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, dan mohon semangat ini terus kita jaga untuk kita memberantas praktek mafia tanah yang terjadi di wilayah DIY. Demikian sebagai pembuka dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dirjen Kimum untuk menyampaikan terkait kronologi singkat, kemudian tadi sesuai dengan yang disampaikan di awal terhadap tersangka-tersangka yang telah ditahan, perannya seperti apa, termasuk pasal-pasal yang disangkakan terhadap para tersangka. Nanti setelah itu kami persilakan kepada Ibu Yuli untuk menyampaikan hal-hal terkait pertanahan, terutama himbauan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari adanya praktek mafia tanah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, yang saya hormati Ibu Kabid, Pak Andalia, Sengketa, Provinsi DIY dari BPN yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan dari media cetak, media online, ya, maupun media elektronik yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya akan menyampaikan press release terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan dan pemalsuan surat atau memberikan keterangan palsu dalam akun penting dan tindak pidana pencucian uang. Dasar laporan ini tentunya berawal dari laporan polisi nomor LPB 248 4 Romawi 2025 tanggal 14 April tahun 2025 yang dilaporkan oleh saudara Mbak Tupon. Adapun kronologis yang disampaikan itu rentang waktu antara tahun 2022 dan hingga tahun 2024 di Kelurahan Lentak, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Adapun modus operandinya adalah para tersangka memanfaatkan kekurangan dari korban, ya, yang saat ini beralih hak kepada nama-nama tersangka dan diadukan di salah satu perbankan. Adapun kronologisnya adalah pada awal mula sekitar tahun 2020, pelapor memiliki tanah seluas 2.103 meter persegi. Kemudian sebagian dijual kepada saudari SP melalui BR dengan kesepakatan harga 1 juta rupiah per meter. Kemudian tanah tersebut, sebagian dari tanah tersebut diwakafkan oleh pelapor sebagai gudang RT seluas 55 meter persegi dan sebagai diberikan diwakafkan sebagai jalan umum seluas 101. Kemudian terkait dengan sertifikat itu dipecah menjadi 2 bagian. Dari 2.103 dipecah menjadi 2 bagian, yaitu menjadi 1.265, kemudian 292, dan sisanya adalah untuk diwakafkan seluas 55 meter persegi dan 101 meter persegi. Nah, kemudian sekira akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, sertifikat 24451 yang seluas 1.365 meter ini atas nama pelapor dan sertifikat nomor 24452 dengan luas 292 atas nama pelapor diminta oleh saudara BR dengan maksud balik nama, pecah bidang dan wakaf jalan. Ya, dari itu tahun 2022. Kemudian
pada tahun 2024 pelapor didatangi oleh TK dan TY dengan maksud menandatangani dokumen proses pecah 4 bidang terhadap SAM nomor 24451 seluas 1.655 meter persegi. Saat itu TK menyuruh pelapor, ya, saudara Ibu Hadi Suwarno dan Amdiawati untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa dibacakan. Ya, kemudian pelapor dan dari Amdiawati melakukan tanda tangan dengan percaya karena memang sebelumnya sudah ada hubungan, ya, karena diyakini bahwa BR ini adalah mantan lurah, sehingga dipercayakan hal seperti itu. Sehingga mengurus yang mengurus bidang menjadi 4 bidang dan untuk 3 anaknya. Kemudian pada April tahun 2024 pelapor diminta menemui TK oleh BR dengan maksud untuk pecah bidang, dan saat itu diantar oleh TK ke suatu tempat di daerah Jambi, Bangunpapa, Bantul. Dan pada tanggal 6 April 2024 dipertemukan dengan PW dan meyakinkan bahwa pelapor dan Amdiawati dengan maksud untuk pertemuan studi pecah bidang. Ya, sesampainya di daerah rakyat langsung diajak masuk ke dalam rumah seperti kantor dan diminta untuk menandatangani salah satu berkas. Ya, kemudian pada sekira April 2025 pelapor baru diberitahukan oleh Siono bahwa intinya SAM 24451 dengan luasan 1.650 meter persegi itu dalam proses lelang di salah satu bank PT PNM. Nah, terkait dengan yang dialami oleh pelapor, ya, sekitar bulan April dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, dan kami melakukan kegiatan tahapan mulai dari pengumpulan dokumen, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait, ya, kemudian kita melakukan klarifikasi dalam tahap penyelidikan, ya, dan kemarin sekitar awal bulan Mei kita tetap naikkan ke penyidikan, ya. Terkait saat ini kita sudah menetapkan 7 orang tersangka, ya, diantaranya tersangka pertama adalah BR, laki-laki 60 tahun, ASEAN Bantul, ya. Perannya adalah membujuk, kemudian menerima transferan. Kemudian kedua adalah TK, laki-laki 54 tahun, ya. Perannya juga menerima, kemudian menyuruh pelapor untuk menandatangani salah satu dokumen. Kemudian yang ketiga VW, ya, perempuan berusia 50 tahun dengan menggunakan akte palsu nomor 145, ya, yang dijual atau digadai ke seseorang, ya, senilai 150 juta dan membaginya kepada TK, ya, dan juga untuk keperluan pribadi. Kemudian yang keempat adalah TY, laki-laki 50 tahun, menerima SAM 24451, kemudian mengurus semua proses AJB fiktif ke salah satu PPAT AR, ya, yang saat ini, ya, kita akan melakukan pemeriksaan, kemudian menerima jumlah uang, kemudian menerima SAM 24451 dan menyerahkannya ke notaris. Yang kelima MA, ya, lelaki 47 tahun yang menggunakan dokumen SAM ini untuk memanipulasi mengajukan ke bank. Yang keenam IF, perempuan 26 tahun, ya, yang ikut membantu menjaminkan diri. Dan yang terakhir adalah AH yang saat ini dalam proses pemeriksaan, ya. Jadi dari 7
tersangka yang sudah kita tetapkan, 6 orang sudah kita lakukan penahanan sejak dari hari Senin kemarin. Ulangi, hari Selasa. Ya, hari Senin kami melakukan pemeriksaan. Kemudian Selasa kita lakukan penangkapan, penahanan. Ya, yang 3 laginya kita lakukan penahanan hari ini. Adapun untuk barang bukti yang telah kita amankan sementara ini, ya, diantaranya adalah sertifikat hak milik nomor 24451 atas nama IF yang sudah beralih nama pada tersangka saat ini. Kemudian sertifikat hak milik nomor 24452 atas nama pelapor Mbah Rumon, ya, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara yang dilaporkan. Dan ini untuk barang bukti sifatnya dinamis, jadi baru sementara yang bisa kami kumpulkan terkait dengan barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik. Adapun untuk pasal-pasal yang telah ditetapkan oleh penyidik, ya, telah ditetapkan sebagai tersangka, pasal 378 KUH pidana, kemudian pasal 372 KUH pidana, yang ketiga pasal 263 KUH pidana, yang keempat pasal 266 KUH pidana, yang kelima pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman untuk rilis saat ini, dan ini masih sementara. Tentunya akan ada pergerakan, ya, perkembangan selanjutnya nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman. Yang paling akhir, kerugian, ya, yang saat ini baru bisa untuk sementara, ya, artinya didasarkan dari perhitungan appraisal senilai 3,5 miliar rupiah. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembali kepada Pak Kabid Mas. Terima kasih Bapak Direskrimum atas penjelasan atas kasus tersebut. Selanjutnya kami diserahkan kepada Ibu Yuni untuk menyampaikan perihal terkait kasus ini seperti apa, dan mungkin ada himbauan disampaikan kepada masyarakat agar mengantisipasi khususnya praktek-praktek mafia tanah seperti ini. Silakan. Terima kasih. Saya hormati Pak Kabid Humas Polda Jawa, Pak Direskrimum Polda Jawa, teman-teman wartawan semuanya, juga teman-teman dari kami BPNI dan juga Pemprov Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sampaikan, kami mewakili Kabid BPNI dan juga Pantang Kantor Pertahanan Kabupaten Bantul, di mana lokasi tersebut berada. Jadi dari BPN Bantul sudah melaksanakan blokir terhadap sertifikat atas nama Batipon ini, atas nama Indah. Jadi 24451 Bangun Jiwo ini sudah kami laksanakan blokir. Ini juga sesuai dengan arahan yang Pak Menteri dan juga Pak Kapolres yang memberikan izin untuk Pemprov Kabupaten Bantul melaksanakan blokir terhadap sertifikat tersebut. Nah, ini yang kami lakukan ini terhadap sertifikat atas nama Indah dan juga kasus Batipon ini. Yang kedua, terkait dengan maraknya kasus yang seperti ini, kami dari BPN mengimbau kepada masyarakat ketika hendak melakukan jual beli itu tolong untuk diperhatikan ketika menandatangani akta. Misalnya menandatangani akta jual beli ini tolong diperhatikan dan juga dibaca. Apabila mungkin tidak bisa membaca, mohon untuk diajak salah satu ahli waris atau keluarganya untuk bisa membacakan.
karena ini sebenarnya di dalam akta tersebut kan sudah disebutkan ya, ini untuk tujuan apa, apakah untuk jual beli, apakah nanti ada tanggungan tersebut sebenarnya ada. Nah ini mungkin kepada masyarakat dihimbau ketika akan melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli tersebut, mohon ketika menandatangani itu dibaca terlebih dahulu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat dihimbau juga menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi ketika di dalam aplikasi Sentuh Tanahku tersebut, kita bisa melihat itu sertifikat kita itu posisinya seperti apa. Apakah itu ada perbuatan hukum atau karena itu kita bisa melihat ya, melihat daripada peralihan data atau peralihan hak dan pemilihan data di dalam sertifikat itu. Apa-apa yang tidak itu bisa kita lihat di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian yang ketiga, mohon masyarakat lebih akrab dengan kantor pertanahan, jadi jangan sungkan ketika ingin melakukan ataupun ingin mengecekkan sertifikatnya sebenarnya ini atau bukan atau tidak, silakan untuk datang ke kantor pertanahan. Misalnya tanahnya ada di Bantul, silakan datang ke kantor pertanahan Kabupaten Bantul, atau ke Sleman, silakan datang ke kantor pertanahan Kabupaten Sleman untuk melihat untuk mengadakan pengecekan terhadap sertifikatnya. Itu silakan. Dan lebih kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak segan-segan mencari informasi di kantong masing-masing ya, untuk datang dan mencari menanyakan tentang tentang kondisi sertifikatnya. Maksudnya di dalam sertifikat itu masih tetap atas namanya atau mungkin ada perubahan atau seperti apa. Nah, itu silakan datang ke kantor pertanahan meminta informasi, jangan sungkan ataupun jangan takut ya, kita itu sebagai pelayan masyarakat, jadi kita memang harus melayani masyarakat. Terkait dengan bagaimana nanti ke depannya sertifikat ini, mungkin kami sebagai karena kantor pertanahan dan juga adalah masyarakat, nah itu kami menunggu proses penyelesaian dari APH dulu ya. Setelah nanti selesai prosesnya, baru ini akan kami tindak lanjuti untuk pengembalian sertifikat yang telah diperoleh. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Dr. Dimas. Ya, terima kasih Bu atas